Di video ini kita akan belajar bagaimana cara pasang iklan di YouTube yang terbaru di tahun 2025. Jadi kalau kita nonton video di YouTube, itu biasanya akan muncul iklan di awal video ya, yang bisa dilewati ataupun yang nggak bisa dilewati. Kemudian di tengah-tengah video akan muncul lagi biasanya atau di akhir video. Nah, cara pasang iklan di YouTube itu kita akan menggunakan akun Google Ads yang sudah kita punya. Jadi kalau kita belum pernah membuat akun Google Ads ya, kita bisa bikin dulu akun Google Ads-nya. Panduan cara membuat akun Google Ads sudah ada videonya di channel ini. Silakan dicari saja. Dan saya anggap Anda sudah punya akun Google Ads sampai di halaman seperti ini. Ini adalah halaman dashboard Google Ads yang akan kita gunakan untuk memasang iklan di YouTube. Persiapan lain sebelum kita memasang iklan di YouTube tentunya kita sudah punya videonya. Harus sudah punya video yang akan diiklankan di YouTube. Karena nanti iklan kita materinya itu adalah video. Kemudian kita juga harus punya websitenya atau landing page sebagai tujuan iklan. Kalau iklan kita diklik nanti akan menuju ke halaman mana. Dan landing page atau website ini nanti juga bisa menjelaskan lebih detail tentang apa yang kita tawarkan. Oke, kalau sudah semua persiapannya lengkap, kita bisa langsung saja mulai. Di halaman ini kita klik kampanye baru ya. Kita akan membuat kampanye baru. Kemudian di halaman tujuan kampanye ini kita pilih saja yang buat kampanye tanpa panduan. Setelah itu akan muncul di bawahnya pilihan jenis kampanye ya. Di sini kita pilih yang video, di mana kita nanti akan mendorong tindakan di YouTube ya dengan iklan video. Klik saja. Kemudian di bawahnya lagi muncul sub dari jenis kampanyenya. Ada beberapa jenis iklan di YouTube ya yang dengan tujuan berbeda-beda seperti ini. Yang pertama adalah untuk jumlah tontonan video. Jadi di sini kita bisa mendapatkan penayangan dan interaksi dari orang yang lebih cenderung akan mempertimbangkan produk atau merek Anda. Dan Anda hanya membayar jika seseorang memilih untuk menonton iklan Anda. Iklan Anda dapat ditampilkan sebagai iklan in-stream yang dapat dilewati, iklan dalam feed, kemudian iklan short. Ya, jadi ini kalau Anda ingin mendapatkan tontonan video yang lebih banyak. Kemudian ada jangkauan lainnya ya, yaitu ada jangkauan video. Itu kita bisa menjangkau yang lebih efisien. Yang pertama seperti ini, kita dapat menjangkau secara maksimal sesuai dengan anggaran yang kita gunakan ya, sebagai iklan bumper, iklan in-stream yang dapat dilewati dan juga dalam feed. Kemudian jangkauan yang tidak dapat dilewati, ini ada. Jadi kalau kita bisa membuat iklan ini nanti iklan kita muncul nggak bisa dilewati. Tapi iklan ini hanya bisa berdurasi 15 detik ya, jadi nggak bisa panjang iklannya. Kemudian juga target frekuensi. Nah ini kalau kita akan menarget dengan orang yang sama itu akan bisa melihat iklan kita berapa kali gitu. Iklan ini bisa berupa bumper, iklan in-stream, iklan yang dapat dilewati, dan juga in-stream yang tidak dapat dilewati, dan juga iklan dalam feed serta di video short. Ada juga untuk mendorong konversi ya, dan ini kita bisa mendapatkan lebih banyak konversi dengan iklan video yang didesain untuk mendorong orang untuk berinteraksi yang bernilai dengan bisnis Anda. Atau juga iklan urutan iklan ya, kita pilih urutan iklan. Urutan iklan ini bisa menceritakan kisah kita ya, dengan menampilkan iklan dalam urutan tertentu. Jadi iklannya itu nanti beraturan ya, iklan yang pertama, iklan yang berikutnya gitu secara berurutan, jadi nyambung ceritanya gitu. Kemudian juga bisa iklan jangkauan audio, dan ini akan menjangkau orang-orang yang akan mendengarkan konten di YouTube. Oke, tentang jenis-jenis iklan ini Anda bisa pelajari lebih lanjut, kemudian Anda pertimbangkan sendiri ya. Dalam video ini saya akan tunjukkan contohnya, yaitu yang pertama saja, yaitu jumlah tontonan video. Kita akan mengiklankan video untuk bisa mendapatkan tontonan yang lebih banyak. Kemudian setelah dipilih, kita klik lanjutkan. Nah, karena di sini saya pernah membuat iklan yang nggak diselesaikan, jadi dalam bentuk draft, ada muncul seperti ini. Kita bisa meneruskan draft yang pernah saya buat atau membuat iklan baru ya. Kalau muncul seperti ini, kita klik aja yang membuat baru, karena draft tadi saya nggak akan teruskan ya. Klik mulai baru, kemudian tunggu sebentar. Oke, di sini kita di halaman yang pertama ada bagian setelan umum ya. Tadi jenis iklannya yaitu kampanye video sudah kita pilih, kemudian kita buat nama kampanyenya. Ini dibiarkan saya seperti ini juga nggak masalah ya. Ini nama kampanye, penayangan video, kemudian tanggal dan tahunnya. Kemudian format iklannya kita bisa pilih ada 3 jenis, bisa kita aktifkan semua atau kita pilih salah satu. Kita bisa membuat iklan in-stream yang dapat dilewati,
Kita juga akan tampil di iklan dalam feed atau di iklan short ya. Ini biarkan saja seperti ini. Kalau Anda ingin mendapatkan lebih banyak tayangan video di dalam berbagai jenis iklan gitu. Tapi kalau Anda ingin fokus ke iklan short saja, ya ini bisa dibuang checklistnya. Jadi iklannya nanti hanya akan muncul di iklan short ya. Ini saya akan aktifkan lagi karena iklan saya akan saya tayangkan ke orang yang lebih banyak lagi melalui jenis iklan in-stream dan juga iklan dalam feed. Lalu di bawahnya ada strategi bidding yaitu target CPV ya atau cost per view. Dan di sini nggak bisa diapa-apakan, biarkan saja seperti ini. Kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu anggaran dan tanggal. Kita masukkan anggarannya, kita jenisnya anggarannya akan kita buat harian atau total kampanye. Kalau saya sisanya lebih suka dibuat harian, jadi per hari mau berapa saja di sini. Kita bisa masukkan misalnya 50.000. Lalu di bawahnya kita bisa edit juga untuk tanggal mulai dan tanggal berakhirnya kapan. Kalau kita misalnya akan jadwalkan tanggal mulainya bukan hari ini juga bisa. Jadi misalnya kita akan jadwalkan untuk tayangnya besok atau lusa, ini kita tinggal pilih tanggalnya saja. Tapi saya akan pilih biarkan saja tanggal hari ini, kemudian tanggal berakhirnya kita biarkan tidak ada. Jadi iklan itu akan jalan terus selama nggak kita stop secara manual ya. Kalau kita pilih tanggalnya, nanti iklannya itu akan berhenti sesuai tanggal, walaupun nggak kita berhentikan. Nah itu biasanya kalau kita punya iklan yang banyak, dan kita nggak mau mantau satu-satu, biarkan iklan itu jalan, nanti akan berhenti otomatis seperti itu ya. Tapi karena iklan saya nggak terlalu banyak, jadi saya akan mematikan saja nanti secara manual, kalau iklan itu dirasa akan saya akhiri gitu. Jadi tanggalnya dibiarkan saja tidak ada. Lalu di bagian jaringan, ini kita bisa memilih iklan kita akan tampil di mana saja. Di YouTube ya, atau di Google TV, atau di Google Partner. Dan ini saya akan contohkan, kita akan hanya fokus ngiklan di YouTube saja. Jadi yang Google Partnernya juga ini akan saya buang, checklistnya seperti ini. Jadi iklan saya nanti hanya akan tampil di YouTube. Kemudian lokasinya, kita bisa pilih seluruh Indonesia, atau di semua negara, atau kita masukkan lokasi tertentu. Ya, saya bisa masukkan seluruh Indonesia atau masukkan lokasi tertentu di sini, klik, kemudian tulis nama lokasinya. Misalnya Jakarta, ya, kita sertakan. Ya, ini Jakarta mana aja gitu ya, ini provinsi kita sertakan. Kemudian kita bisa Bogor, itu seperti itu. Kita masukkan satu-satu per kotanya di sini bisa. Tapi agar lebih efektif karena video saya yang iklankan nanti bisa menjangkau di semua wilayah di Indonesia, jadi saya pilih aja Indonesia. Dan Anda nanti bisa sesuaikan ya dengan kebutuhan atau produk yang Anda iklankan. Apakah sesuai untuk seluruh Indonesia atau hanya sesuai di daerah-daerah tertentu saja. Lalu bahasanya kita biarkan semua bahasa ini juga boleh. Atau bisa kita ketikkan nama bahasa tertentu di sini. Misalnya kita pilih Indonesia, kemudian juga bahasa Inggris. Ya seperti ini. Jadi kita memilih dua bahasa. Dan selanjutnya di bawah ada video terkait. Jadi kita bisa menambahkan video yang berkaitan dengan iklan kita, ini untuk membantu meningkatkan engagement ya atau interaksi. Kita bisa pilih, klik, kemudian tambahkan video terkait. Video terkait ini bisa video milik kita sendiri atau juga video orang lain ya. Misalnya saya akan mengiklankan produknya adalah jasa pembuatan website. Misalnya saya akan klik di sini, kita cari video misalnya tentang tutorial pembuatan website. Ya ini bisa kita pilih ya. Misalnya ini, kemudian satu lagi. Masukkan ini ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan hingga 5 video ya. Minimal 2 atau maksimal 5. Ya, kemudian kalau sudah kita klik selesai. Dan kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ini ada setelan tambahan, kita bisa klik, kita bisa menarget perangkat apa saja yang akan memunculkan iklan kita. Kalau kita klik di sini, ya, kita bisa menampilkan di semua perangkat. Atau kita pilih perangkat tertentu, misalnya kita targetkan hanya di komputer saja, di telepon seluler atau di tablet ya. Yang ini saya akan pilih di komputer dan telepon seluler aja. Sementara untuk di tablet dan layar TV ini saya nggak akan aktifkan. Dan di sini kita bisa lebih detail lagi, kita misalnya mau menarget sistem operasi tertentu saja. Kita pilih di sini ya, hanya menarget yang pengguna Android saja, pengguna BlackBerry, iOS atau yang lainnya. Ya, tapi saya biarkan saja, jadi semua sistem operasi saya akan target iklannya. Atau di sini juga ada model perangkat ya, ini bisa kita pilih model perangkatnya. Android ini perangkat apa saja ya, kemudian iOS perangkat apa saja, ini bisa kita pilih. Tapi sekali lagi ini saya akan biarkan saja, biar lebih luas iklannya. Atau yang terakhir di sini ada jaringan, kita bisa pilih yang menggunakan WiFi saja, atau yang di Indonesia ini bisa menggunakan jaringan tertentu.
ya, menggunakan provider Tri, Axis, Indosat, Telkomsel ataupun juga XL. Dan ini juga saya akan biarkan jadi semua jaringan bisa menerima iklan saya. Selanjutnya ada format frekuensi. Di sini kita bisa mengatur frekuensi iklan kita. Kita bisa membatasi iklan kita itu akan tampil ke orang yang sama berapa kali ya. Kita bisa batasi. Kita juga bisa iklan itu akan tayang ya dengan frekuensi tertentu di sini. Batasi frekuensi iklan yang dapat ditampilkan mendapatkan interaksi yang dari orang yang sama. Ini kita bisa batasi. Kita masukkan per hari berapa kali ya. Atau kita bisa pilih juga per minggu atau per bulan gitu. Atau yang atasnya juga kita bisa memilihkan lagi menentukan ya batasan frekuensinya. Tapi saya biarkan saja, jadi iklan itu bisa tayang ke satu orang yang sama itu bisa berkali-kali, nggak ada batasan. Oke, dan selanjutnya ada jadwal iklan. Di sini kita bisa menjadwalkan iklan untuk sepanjang hari, kita biarkan seperti ini. Atau kita bisa jadwalkan di hari-hari tertentu atau di jam-jam tertentu saja. Misalnya kita akan buat seperti ini dari hari Senin sampai Jumat saja, atau Sabtu Minggu saja, atau pilih hari tertentu gitu ya. Jamnya juga bisa dipilih jam berapa sampai dengan jam berapa gitu. Tapi ini saya biarkan biar iklan tayang sepanjang hari 24 jam. Lalu di sini ada pengukuran pihak ketiga, di sini nggak akan kita gunakan, kita lewati saja. Dan selanjutnya kita bisa buat grup iklan ya. Grup iklan ini bisa kita pilih misalnya iklan 1, kita tulis seperti ini ya. Kita beri nama. Nanti kita bisa membuat grup yang lain lagi juga bisa. Dan ini setelah kita kasih nama, di bawahnya kita pilih audience. Misalnya kita pilih nama audience tertentu di sini, masukkan namanya, kita berikan nama. Jadi nanti settingan-settingan di bawah ini itu tersimpan dengan audience namanya website. Lalu di bawahnya pilihan dari nama audience ini settingannya yang pertama di demografi. Ini direkomendasikan untuk kita pilih. Demografik itu kita memilih gender, laki-laki, perempuan, atau tidak diketahui, kemudian usianya. Nah, untuk usianya ini saya akan pilih mulai dari usia 25 sampai dengan usia 44 tahun aja ya. Jadi yang ngerti tentang website gitu ya. Nanti Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari audiens Anda. Lalu ada bagian ini demografi tambahan, ini bisa pilih atau bisa dibiarkan saja. Dan juga selanjutnya ada minat ya dan demografi terperinci. Kita bisa masukkan minat di sini. Yang muncul di sini misalnya minatnya tentang teknologi kita masukkan, minat dengan desain web, dengan jasa iklan pemasaran, layanan web, ini bisa dimasukkan. Atau kita bisa ketik sendiri di sini ya. Kita pilih-pilih minatnya apa aja bisa. Ini web hosting, jasa SEO, kemudian ada profesional bisnis, pendaftaran domain dan seterusnya. Anda bisa pilih-pilih sesuai dengan kebutuhan dari segmen audien Anda. Oke, kemudian bagian data Anda, ini bisa Anda masukkan data yang sudah tersimpan gitu ya, data audien yang sudah pernah Anda simpan. Kalau belum ya biarkan saja seperti ini. Dan kemudian di bagian perluasan, ini bisa kita pilih kalau kita ingin memperluas audiens. Jadi sesuai yang sudah kita rinci tadi di atas, ini YouTube juga akan mencarikan audiens lain yang berpotensi untuk menonton iklan kita. Gitu, ini kita bisa aktifkan kalau mau seperti itu. Tapi kalau kita nggak mau, kita mau fokus saja sesuai dengan yang kita pilih, ya biarkan ini jangan di checklist. Oke, jadi bagian selanjutnya kita memilih di bagian konten ya. Di sini tempat Anda ingin menampilkan iklan. Kita pilih di yang pertama untuk kata kunci. Kita bisa menambahkan kata kunci tertentu di sini. Atau kita bisa masukkan nama website, kemudian nanti kata kuncinya akan muncul. Kita masukkan secara yang diambil dari website kita gitu. Misalnya saya masukkan saja di sini websitenya, kemudian enter. Di sini akan muncul saran kata kunci untuk iklan ini gitu ya. Kita tinggal masukkan saja nama ini, tanda plus, klik tanda plusnya, masukkan saja yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Atau kita juga bisa masukkan nama produk atau layanan, di sini nanti akan disarankan kata kuncinya. Atau kalau kita sudah punya list sendiri daftar kata kunci yang sudah kita riset, sudah kita tentukan, ya kita masukkan saja di sini. Nggak perlu pakai dari ide kata kunci ini gitu. Untuk topik dan juga penempatan selanjutnya, topik ini kita biarkan saja. Lalu untuk penempatan, nah di bagian penempatan ini kita bisa menentukan iklan kita itu akan ditempatkan di videonya siapa atau di channelnya siapa. Atau di daftar video tertentu yang sudah kita siapkan di sini ya. Jadi kalau kita memilih ini, nanti iklan kita itu hanya akan muncul di video-video yang sudah kita pilih. Tapi kalau kita ingin menempatkan iklan kita di semua video sesuai dengan target yang kita tentukan tadi di sini, maka ini biarkan saja, nggak usah dipilih. Nah ini biasanya digunakan kalau kita memang spesifik iklan kita akan muncul di tema video tertentu. Oke, yang ini akan saya lewatkan saja karena saya biar iklannya muncul di semua video sesuai dengan
kata kunci dan juga target yang sudah saya tentukan di atas tadi. Nah, di sini saatnya kita membuat iklan video. Nah, untuk mulai membuat iklan video ini, kita tentunya harus sudah menyiapkan videonya ya. Kita masukkan URL videonya di sini. Nah, saya akan iklankan video saya yang ini ya, jasa pembuatan website. Ini saya akan ambil URL-nya. Oke. Kemudian saya paste di sini. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi ini video yang akan saya jadikan iklan ya. Halo semuanya. Contohnya seperti itu. Kemudian di sini kita masukkan URL finalnya. URL final ini adalah URL yang nanti menjadi tujuan dari iklan kita. Kalau diklik dia akan menuju ke website. Nah, websitenya saya masukkan. Ini depannya pakai HTTPS seperti itu. Untuk yang ini jalurnya saya biarkan saja seperti ini. Kemudian judul panjangnya. Ya, contohnya seperti ini. Saya masukkan judul panjangnya, jasa pembuatan website, kemudian deskripsinya ya. Ini maksimal 90 karakter, yang deskripsi juga 90 karakter. Jadi nanti itu akan muncul di bagian bawah iklan kita ya, untuk memperjelas dari judul dan juga deskripsinya. Ya, kemudian nama iklannya, ini saya beri nama iklan 1 saja dulu. Kemudian dapatkan versi vertikal, tampilkan contoh. Jadi nanti iklan kita akan muncul seperti ini, kalau di sort ya, untuk versi vertikalnya. Ya, ini biarkan saja, jadi biar iklan kita juga bisa tampil secara vertikal. Dan kemudian, ini pembuatan iklan, kita bisa membuat iklan yang lain lagi. Ini kan iklan yang pertama, kalau membuat ada videonya ada banyak, kita bisa tambahkan iklan baru, nanti caranya sama. Masukkan video dan juga masukkan judul panjang dan juga deskripsi. Tapi di sini saya akan berikan contoh satu iklan saja, kemudian di sini saya akan menentukan bidnya. Jadi bid atau tawaran kita untuk iklan ini per view berapa. Yang ini disarankan minimal Rp50 ya. Saya akan pasang di sini 75 misalnya. Nah, masalah aja sekali iklan kita tayang per view ya, kita membayar Rp75. Dan berdasarkan dari settingan iklan ini kita bisa menjangkau estimasinya yaitu 7,9 hingga 27.000 penayangan atau 13.000 sampai dengan 48.000 tayangan ya. Contohnya seperti ini estimasi ya. Ini bukan data real. Dan selanjutnya setelah selesai kita klik buat kampanye. Oke, kalau sudah seperti ini iklan kita, kampanye kita sudah siap untuk ditayangkan ya. Tapi biasanya akan menunggu review dari Google Ads. Kita klik lanjutkan ke ringkasan. Di sini akan mengetahui ringkasan dari iklan yang sudah kita buat ya. Sekarang iklan kampanye sudah dipublikasikan, kemudian tinggal menunggu penayangan. Oke, jadi begitu proses step by step cara pasang iklan di YouTube yang terbaru di tahun 2025.